Sungai dan juga sawah sudah dalam pantauan. Hati-hati guys. Sebentar lagi pasti akan dikapling. Nah, untuk video berikutnya dimana lagi dan lagi para netizen memberikan ledekan-ledekan lucunya terhadap Mulyono dan bahkan dinyanyikan sebuah lagu Raja Tipu-Tipu. Saya kira apa yang menjadi kelakuan netizen ini sudah sangat keterlaluan, dan bahkan Pak Mulyono dibuatkan video AI, dibuatkan kisah orang yang lebih parah kelakuannya dibanding orang yang lebih parah kelakuannya daripada Fir'aun. Aduh, ini bahaya sih. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak dulu videonya dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Inilah seseorang yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Suatu ketika iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Kau pasti telah mengenalku dan kau mengungguliku dalam satu hal." Lalu Fir'aun bertanya, "Ya, apa itu?" Iblis pun menjawab, "Kau telah bersikap lancang kepada Allah dengan mengaku sebagai Tuhan. Padahal aku jauh lebih tua, lebih pandai dan lebih kuat daripada dirimu. Tetapi aku tidak pernah berani mengaku sebagai Tuhan." Kemudian Fir'aun berkata, "Kamu benar, sebaiknya aku bertobat saja." Dengan cepat iblis berkata, "Tunggu dulu, janganlah engkau bertobat. Karena penduduk Mesir telah mengakuimu sebagai Tuhan. Jika kau cabut..." Roma, Ibu Sri, mari kita pergi. Aku tak tahu entah harus kemana. Aku telah kehilangan segalanya. Tidak, Roma. Sesungguhnya terlalu banyak orang yang merasa kehilanganmu. Mereka sangat mendambakan kehadiranmu sebagai Roma Irama yang sebenarnya. gila. Kembalilah, Roma. Kembalilah ke profesimu. Aku akan senantiasa mendampingimu. Terima kasih, Nuri. Kau telah membangkitkan semangatku. We walk the talk, not only, talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Bapak Mulyono, Raja Pembawa Tipu-Tipu. KNPRI dia. Mobil SMK hanyalah salah satu. Tangkap Mulyono. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Mulyono serakahnya setengah mati. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Setujukah Mulyono untuk diadili? Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Anak Mulyono tidak usah malu, karena pujaanmu itu memang parah. Sampai kapan kalian memuja dia, memuja pembohong Raja Tipu-Tipu? Setujukah Mulyono untuk diadili? Setuju. Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Tandang, mulai di mana? Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui. Tidak usah disebutkan satu-satu. Anak Mulyono tidak diadili. Perbuatannya telah merusak negeri. Rakyat bilang Mulyono tak punya malu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Dari bapak, anak, istri sampai mantu. Dari bapak, istri, anak sampai mantu. Jokowi Komplit. Tipu-Tipu.
Nah, menurut Mas opini Jopray. saya, Presiden Prabowo Ngakak memang lagi nih. harus fokus kerja pemerintahan ya. Luar negerinya udahan dulu deh Pak. Soalnya kalau Pak Prabowo keluar negeri, itu orang Solo itu mendadak kangen cucunya yang di Jakarta. Pak Prabowo kalau Bapak lagi tugas keluar negeri Pak, itu anak sama Bapak jadi kayak lagi main presiden-presiden. Tahu-tahu kunjungan kerja, tahu-tahu ngeresmiin apa, tahu-tahu tanda tangan motor 2 tak ya. Kalau Bapak lagi keluar negeri Pak, kami yang di tanah air deg-degan Pak. Ya memang sudah jadi kebiasaan di Indonesia. Presiden yang baru dilantik biasanya langsung kunjungan ke beberapa negara. Itu udah biasa. Tapi itu kalau proses pilpresnya wajar Pak. Kalau kayak kemarin dan hasilnya seperti sekarang ini, usahakanlah Pak Prabowo, Bapak di dalam negeri aja dulu. Karena kalau kita pantau sekarang ini, isu-isu besar nasional pasti melibatkan nama Jokowi itu. Dari mulai kenaikan pajak 12%, dari mulai memecah belah parpol seperti PDI Perjuangan, bahkan pergantian Sintayong itu juga katanya ada sangkut pautnya sama Jokowi. Bahkan laut di pagar 30 km itu juga ada sangkut pautnya sama Jokowi. Sampai makan bergizi gratis yang nggak ada susunya, semua melibatkan nama Jokowi atau minimal anak-anaknya. Jadi gimana Pak Prabowo? Pasti Bapak capek banget ya. Mau belain juga percuma, karena suara netizen memang tertuju cuma ke Jokowi Pak. Dan ini banyak yang maklumi kenapa bukan Prabowo yang jadi epicentrum atau pusat kekesalan rakyat Indonesia. Karena sumber banyak masalah yang terkuak saat ini memang asalnya dari kelakuan Mulyono ini. Aduh, ampun ya, saya Mas Jopray. Aman kan? Jadi janda lebih terhormat daripada punya suami. Gila. Saya menyesal seumur hidup karena punya suami. Ya guys, itulah berbagai video kocak dari Mulyono maupun sindiran-sindiran para netizen. Saya kira membuat kita terhibur lagi dan pastinya membuat para ternakan Mulyono kepanasan. Aduh, para netizen memang sangat-sangat kreatif, apalagi menyangkut paut dengan kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan negara. Pastinya mereka selalu semangat untuk memberikan sebuah komentar-komentar ataupun sindiran-sindirannya terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya berpikir persoalan kepentingan pribadinya tanpa pernah berpikir bagaimana kepentingan rakyat Indonesia. Saya kira ini yang membuat kita salut, meskipun dengan cara-cara yang saya kira terlihat tidak beretika, tapi mau gimana lagi, sudah berbagai cara yang dilakukan oleh para netizen ini, namun Mulyono CS tidak pernah peduli sama sekali. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa menghibur sahabat-sahabat dengan video-video lucu yang dibuat oleh para netizen dan sindiran-sindirannya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.